Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Baik, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kelas 12F ya? Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Adika Hari, Hadir, Bu. Indah Fitriani, Hadir, Bu. alhamdulillah, jadi hadir semua, tidak ada yang izin. Tadi malam sudah pada sahur semua? Sudah, Bu. Oke, meskipun kita sedang dalam menjalankan ibadah puasa, jangan sampai membuat kita patah semangat dalam belajar. Jadi tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Iya, Bu. Hari ini kita akan membahas terkait menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau mukhtalaf anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu pengen bertanya kepada kalian, apa sih sumber hukum Islam yang pokok atau yang primer itu? Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian untuk sumber hukum Islam yang disepakati itu meliputi apa saja? Ijma dan kias, Bu. Ya, betul. Jadi untuk sumber hukum Islam yang disepakati atau sumber hukum Islam yang muttafaq itu yang pertama ada Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, selanjutnya ijma dan kias. Nah, mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama ada Al-Quran. Nah, anak-anak pasti setiap hari membaca Al-Quran ya? Iya, Bu. Apa sih yang ada di benak anak-anak ketika anak-anak itu mendefinisikan sebuah Al-Quran? Kitab umat Islam, Bu. Oke, yang lain? Pedoman hidup. Ya, jadi Al-Quran merupakan kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang berlangsung kurang lebih selama 23 tahun anak-anak. Jadi Al-Quran ini tidak diturunkan secara langsung. Ayatnya sekian 114 surah, kemudian 6.660 ayat itu tidak, jadi diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian selanjutnya yaitu terkait pokok isi kandungan Al-Quran. Itu yang pertama ada tauhid atau keesaan, yaitu kita sebagai umat muslim ya harusnya percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Kemudian di dalam Al-Quran itu terdapat ini anak-anak, hukum-hukum tentang ibadah. Yang selanjutnya juga ada janji dan ancaman bagi orang-orang yang melanggar suatu kewajiban. Kemudian jalan untuk mencapai kebaikan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah isi kandungannya, yaitu berupa riwayat atau cerita dari umat-umat terdahulu. Sedangkan pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum itu harus sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani manusia, yang berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Nah, untuk itu pedomannya itu ada 3 hal anak-anak. Yang pertama, tidak memberatkan ketentuan-ketentuan umum Allah, diantaranya yaitu sholat wajib. Kemudian yang kedua, meminimalisir beban konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Nah, dengan dasar ini dapat mendapatkan rukhsah atau keringanan. Kemudian yang ketiga adalah berangsur-angsur dalam menetapkan hukum Al-Quran. Yang selanjutnya sumber hukum Islam yang kedua yaitu ada hadis. Hadis itu apa anak-anak? Perkataan Nabi. Kemudian Perbuatan Nabi, Bu. oke, benar semua ya. Jadi hadis itu menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat, dan khobar atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, baik berupa perkataan tadi, kemudian perbuatan, ketetapan atau takrir, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam hadis. Sambil dicatat ya nak. Yang pertama ada hadis qauliyah atau perkataan. Artinya adalah
hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Allah Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuk yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Macam hadis yang kedua adalah hadis fi'liyah atau berdasarkan perbuatan. Artinya hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabatnya, kemudian baru disampaikan kepada umat-umat yang lain. Yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu berdasarkan ketetapan. Artinya yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tetap mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW ini dipandang sebagai suatu persetujuan anak-anak. Fungsi hadis terhadap Al-Quran anak-anak. Yang pertama adalah bayanul takrir. Artinya apa? Yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, sehingga hukum-hukum itu memiliki dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Contohnya seperti hadis tentang penetapan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah bayanut tafsir. Sambil dicatat ya anak-anak. Artinya yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, kemudian menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat secara global atau umum. Contohnya hadis yang menafsirkan surah Al-Qadr ayat 1-5. Dan yang terakhir, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir ini adalah bayanut tasyrik. Artinya yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, misalkan saja pada masalah zakat. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti anak-anak berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh umat muslim. Kemudian baru diperkuat oleh hadis-hadis yang lain seperti itu. Sumber hukum Islam yang mutafak ketiga yaitu adalah ijma anak-anak. Ijma secara bahasa berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap segala sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih didefinisikan sebagai kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atau sesuatu perkara hukum syara setelah wafatnya Rasulullah SAW. Adapun untuk rukun dan syarat ijma, yang pertama itu orang yang melakukan ijma dalam jumlah yang banyak anak-anak, dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. Kemudian syarat yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan haruslah terdiri dari berbagai daerah Islam. Jadi bukan hanya satu daerah saja. Yang keempat, yaitu kesepakatan haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, kesepakatan haruslah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Dan yang terakhir, dalam melakukan ijma, para mujtahid bersandar pada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Sedangkan macam-macam ijma itu dilihat dari cara memperolehnya dan dilihat dari dolalahnya atau penunjuk. Dilihat dari cara memperolehnya, ijma dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, ijma sore, yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid dalam mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh
mujtahidin yang lain, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan ataupun penolakan atau bantahan. Sedangkan dilihat dari dolalahnya atau penunjuk, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ijma' qat'i, di mana artinya adalah hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi anak-anak dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua ada ijma' zanni, yaitu hukum yang dihasilkan dari kebenarannya yang bersifat relatif atau masih bersifat menduga-duga. Sumber hukum Islam yang disepakati atau mutafak yang terakhir ada apa anak-anak tadi? Kias, Bu. Ya, kias. Secara bahasa, kias diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kias merupakan menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya itu memiliki persamaan ilat. Rukun kias yang pertama adanya pokok disebut asal, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua adanya cabang yang disebut adalah far'u, artinya suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum atau hukmu, artinya suatu hukum yang ada pada pokok dan ia itu diberlakukan pada hal yang sama pada cabang. Dan yang terakhir adalah adanya kesamaan ilat, sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan pada pokok. Selanjutnya yaitu macam-macam kias anak-anak. Macamnya ini ada banyak ya, namun yang akan ibu jelaskan cukup 3 saja, nanti yang lainnya anak-anak baca sendiri. Yang pertama yaitu kias aula. Contohnya seperti mengkiaskan memukul kedua orang tua dengan mengatakan kepada kedua orang tua. Nah, mengatakan saja itu hukumnya sudah haram buat anak-anak, apalagi memukul kedua orang tua, jadi tidak boleh ya. Yang kedua ada kias musawi. Contohnya adalah mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim, itu hukumnya juga haram. Dan yang terakhir adalah kias adna, seperti mengkiaskan perhiasan yang dipakai oleh laki-laki ini. Jadi anak-anak yang laki-laki harusnya jangan memakai perhiasan yang berlebih-lebihan ya, karena itu hukumnya haram. Oke, yang selanjutnya silakan anak-anak nanti membentuk kelompok diskusi, dibagi menjadi 2 kelompok saja ya. Yang pertama, silakan anak-anak berdiskusi terkait sumber hukum yang tidak disepakati atau muhtalaf. Untuk kelompok yang pertama, silakan mencari sumber informasi terkait istishan, kemudian masalah mursalah, istishab dan sadudhariyah. Untuk kelompok yang kedua, silakan mencari informasi terkait sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Yang pertama urf, kemudian syar'u man qablana dan madhab syahabi. Silakan bisa dimulai dari sekarang ya. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai sumber hukum Islam yang muhtalaf atau tidak disepakati. Yang pertama ada istihsan. Istihsan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Sedangkan menurut ahli usul fikih diartikan berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau samar-samar, dari ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus, karena ada dalil yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid.
istihsan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menguatkan kias khafi atas kias jali. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut kias. Yang kedua, ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus. Contohnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Yang kedua yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah maslahah mursalah adalah masalah yang tidak ada dalil syarak datang untuk mengajuinya dan menolaknya. Syarat-syarat maslahah mursalah, para ulama berpendapat memberikan syarat bagi orang yang berpegang pada masalah mursalah, yaitu yang pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma. Yang ketiga yaitu istishab. Pengertian istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai, sedangkan menurut istilah merupakan menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Kemudian macam-macam istishab ada 4. Yang pertama, istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syarak. Yang kedua, istishab umum atau nas, sampai datang dalil yang merubahnya berupa muhasis atau nasik. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Yang ketiga, istishab hukum yang ditunjukkan oleh syarak tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Yang keempat, ada istishab keadaan ijma atas sesuatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Yang keempat yaitu status zari'ah. Status zari'ah terdiri dari 2 suku kata, sats dan zari'ah. Sats menurut bahasa mempunyai arti menutup dan zari'ah artinya jalan. Maka status zari'ah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, status zari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, bahwa segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah atau dilarang. Selanjutnya yaitu pengelompokan status zari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi. Yang pertama, dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan. Menurut Ibnu Qayyim membagi zari'ah menjadi 4. Yang pertama, zari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan, yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Selanjutnya, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan keturunan. Yang kedua yaitu zari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak baik dengan sengaja. Yang ketiga, zari'ah yang semula ditentukan mubah tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru saja suaminya meninggal dunia dalam masa iddah. Yang keempat yaitu zari'ah yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi membagi zari'ah kepada 4 jenis. Yang pertama, zari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Yang kedua,
zari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau zari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, zari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Yang keempat, zari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Mungkin cukup itu pemaparan yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 1. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Sebelumnya dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Di sini saya akan menyampaikan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yang keenam, yaitu urf. Urf menurut bahasa artinya ada kebiasaan. Adapun secara istilah syarah, Wahbah Zulaili menyebutkan urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Kaidah-kaidah urf. Yang pertama yaitu adat itu dapat dijadikan hukum. Yang kedua, tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Yang ketiga, yang baik itu menjadikan urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat. Dan yang keempat yaitu yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat urf. Yang pertama bernilai maslahat, yang kedua berlaku umum dan merata, dan yang ketiga yaitu bukan urf yang muncul pada kemudian hari. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Yang keenam yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana mempunyai arti menurut bahasa berasal dari kata syar'u syirah, yang artinya sebuah aliran air sebuah agama hukum syariat, dan qablana yang artinya sebelum Islam. Menurut istilah, syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran agama Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan lain-lain. Macam-macam syar'u man qablana, yaitu yang pertama, syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, tetapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkan atau menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian menyatakan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian Al-Quran dan hadis menerangkannya kepada kita. Kemudian sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati yang terakhir yaitu nomor 7, mazhab sahabi. Mazhab sahabi menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Macam-macam mazhab sahabi. Yang pertama, perkataan khulafaur rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menjadikannya hujjah. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku. Yang kedua, perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 2. Ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian terkait sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Itu sudah benar semua ya anak-anak.
Mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita telah membahas sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq. Itu meliputi apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, benar. Yang kedua yaitu sumber hukum yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Itu meliputi yang pertama tadi istishad, masalah mursalah, istishad, kemudian sadr dariyah, ada urf, kemudian syar'u man qablana, dan yang terakhir adalah madhab syahabi. Oke, sampai sini bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak, silakan anak nanti di rumah kerjakan soal-soal uraian yang ada di buku paket halaman 157. Kemudian minggu depan kita bahas bersama-sama. Dan jangan lupa anak-anak baca bab berikutnya, yaitu terkait konsep berijtihad dan bermadzhab. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu berpesan sekali lagi semangat belajarnya, sudah kelas 12 dan Ibu doakan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi semoga diterima di perguruan tinggi yang diimpikan, dan bagi yang ingin bekerja semoga diterima dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Buat bangga kedua orang tua kalian ya. Baik, Bu. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sekian dari Ibu, banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.